Shalom teman-teman Teruna, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa sukacita. Kakak percaya, di dalam Kristus, kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh yang utuh sehingga kita beroleh sukacita. Hari ini, kita kembali bersekutu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan dari Kidung Muda Mudi 78 dan Kidung Jemaat 257. Bacaan Alkitab kita dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Teman-teman Teruna, yuk ditandai. Oleh karena karya Kristus di kayu salib, kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh. Mari kita bersekutu dan datang kepada Tuhan. Aku bersukacita. Teman-teman, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk Kristus yang sudah menebus kami, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat dari Bapa Sorgawi. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kami percaya Kristuslah yang menjadi jaminan kami untuk beribadah secara dalam jaringan ini. Kami percaya Roh Kudus yang membimbing kami agar kami boleh beribadah dengan hikmat. Kami sambut anugerah-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Teman-teman Teruna, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan untuk Membangun Kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang pertama, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Hagai dengan mengangkat tema membangun gereja Tuhan dalam rangka HUT ke-72 GPIB. Teman-teman Teruna, kitab Hagai ini berisi tentang ajakan untuk membangun bait suci. Yang mengajak adalah Allah melalui perantara Nabi Hagai. Teman-teman, Nabi Hagai ini dipanggil dan diutus oleh Allah kepada orang Yehuda atau orang Israel pada saat itu, yang baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Nah, jadi umat Tuhan, yaitu orang Israel atau orang Yehuda pada saat itu, mereka kembali ke negeri mereka, yaitu di Yerusalem. Pada saat itu tempatnya begitu hancur, semua reruntuhan, rumah-rumah mereka juga semuanya hancur. Terlebih lagi bait suci yang dibangun oleh Salomo pun menjadi reruntuhan. Sehingga Tuhan memanggil dan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Hagai, untuk mengingatkan orang Israel ini agar, ayo orang Israel, segeralah bangun bait Allah. Jangan ditunda-tunda. Tuhan ingin mengingatkan umatnya karena Tuhan ingin sekali berhubungan lebih dekat kepada umat Israel. Dan tempat ibadah itu atau bait suci itu merupakan sebagai tempat Allah berkomunikasi kepada umatnya. Allah ingin dekat dengan umatnya dan bersekutu dengan umatnya. Tetapi apa yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, teman-teman Teruna? Orang Israel cenderung egois. Mereka mementingkan untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka mengabaikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memperdulikan untuk membangun bait Allah. Padahal, teman-teman Teruna, hanya bersama dengan Tuhanlah kita merasakan berkat-berkat Tuhan itu di dalam hidup kita. Teman-teman Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus datang kepada kita bukan hanya di gereja atau di tempat-tempat ibadah, tetapi Yesus hadir kepada setiap orang yang Ia kasihi dan orang yang Ia selamatkan. Termasuk sobat-sobat Teruna. Yesus hadir untuk teman-teman Teruna. Teman-teman Teruna yang terkasih, saat ini kita dalam kehidupan beriman dalam konteks perjanjian baru. Di dalam konteks perjanjian baru ini, yaitu perjanjian darah Kristus, Sang Anak Domba Allah yang agung. Dan perjanjian baru itu merupakan perjanjian yang digenapi bagi kita oleh Kristus. Itu merupakan makna perjanjian baru, teman-teman Teruna. Setelah Kristus diberikan kepada kita, maka makna gereja itu sesungguhnya apa sih, teman-teman? Makna gereja itu sesungguhnya merupakan orang-orang
yang beriman kepada Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah menerima dan percaya Tuhan Yesus, itu adalah makna gereja yang sesungguhnya. Gereja itu bukan tentang mewahnya gedung gereja atau kegiatan-kegiatan di gereja, organisasi-organisasi di gereja, ataupun apapun yang lain-lain yang berada di gereja kita. Tapi yang paling terpenting itu merupakan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang di dalam dan melalui orang-orang yang setia imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang-orang tidak hanya datang ke gereja untuk beribadah, tetapi yang paling terpenting juga yaitu bagaimana kehidupan kita bergereja, seperti aktif dalam pelayanan atau persekutuan di gereja. Teman-teman teruna bisa membaca ayatnya yang menegaskan untuk kita bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus, dan Tuhan Yesus adalah yang lebih tinggi, merupakan adalah Yesus, dan Yesus adalah kepala dari gereja itu sendiri. Kakak bisa bacakan dari Efesus 4 ayat 4-6 dan ayat yang ke-16. Kakak bacakan untuk kita semua. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dan daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Sehingga kita mengetahui, teman-teman teruna, bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi pokok tujuan kita dalam pelayanan ini. Yesus adalah Dialah yang merupakan menjadi dasar kita dalam pelayanan ataupun persekutuan dimanapun kita berada. Teman-teman teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian apalagi bentuk wujud kasih Allah kepada kita? Salah satunya hadirnya gereja-gereja. Hadirnya gereja-gereja menjadi tempat untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus, dan memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Termasuklah gereja kita, GPIB Protestan Indonesia Bagian Barat, dan GPIB Marturia Jambi. Dan di dalamnya ada persekutuan kategorial persekutuan teruna, atau Pelkat PT. Nah, disinilah wadah untuk sobat teruna semakin mengenal Tuhan, semakin lagi ingin bertumbuh dan berbuah menjadi berkat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman teruna, tanggal 31 Oktober kemarin merupakan HUT GPIB yang ke-71. Ke-72 maksud kakak. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai gereja kita hingga saat ini untuk menjalani tugas pelayanan. Dan kita juga bersyukur Tuhan mengasihi dan menyertai anak-anaknya hingga kita yang berada di Jambi ini. Kita bersyukur, teman-teman. Lalu, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita telah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus telah hadir ke dunia ini, Dia rela disalibkan untuk kita, dan kita sudah menerima keselamatan itu dan berkat-berkatnya dari Tuhan. Lalu, bagaimana dengan adik-adik dalam situasi saat ini? Apakah adik-adik masih semangat untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan? Kakak yakin
Dan kakak juga percaya bahwa adik-adik tetap semangat untuk datang kepada Tuhan dan untuk semakin bertumbuh dan berbuah menjadi berkat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam situasi apapun, seperti keadaan sekarang. Seperti pada ayat Alkitab yang telah kita baca tadi, teman-teman teruna. Pada ayat yang ke-7 menyatakan, kakak bacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ini konteksnya pada saat orang Israel pada saat itu, untuk mereka memperhatikan keadaan mereka. Tetapi kepada kita juga ini berlaku, teman-teman. Keadaan kita di mana di saat pandemi ini, yaitu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita diberikan Tuhan pilihan-pilihan untuk beribadah kepadanya. Tuhan memberikan kita pilihan. Untuk teman-teman yang ingin semakin mengenal Tuhan dan ingin lagi semakin untuk bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita pilihan untuk beribadah. Salah satunya, teman-teman bisa datang ke gereja bersama orang tua, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu merupakan cara Tuhan. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga memberikan kita pilihan untuk dapat beribadah di rumah bersama keluarga. Dengan menonton di YouTube channel GPIB Marturia Jambi. Seperti saat ini. Kita bersyukur bukan teman-teman, Tuhan sudah memberikan jalannya untuk kita agar kita semakin mengenal Tuhan. Maka dari itu, mari kita semangat. Kita semangat dan bersuka cita agar kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Karena kita, teman-teman, sudah menerima berkat itu dari Tuhan, yaitu keselamatan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman teruna, maka marilah kita terus bersyukur atas gereja dan persekutuan yang kita miliki saat ini. Kita juga sama-sama percaya dan kita berdoa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus agar GPIB terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah teman-teman teruna semakin semangat dan sukacita untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan di gereja. Dengan inilah cara kita untuk membangun gereja kita. Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita adalah gereja, umat yang dipanggil keluar untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keadaan saat ini, kami bisa dapat untuk terus mengenal Tuhan, dan kami dapat semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap langkah kehidupan kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi dalam kehidupan kami. Dan kami, teruna-teruna-Mu Tuhan, dapat terus memiliki kerinduan dan untuk melayani Tuhan walaupun dalam situasi saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk terus dapat mengenal-Mu dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami dan selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Maafkan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyempurnakan doa syukur kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman teruna, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Semangat belajar dan gunakan waktumu dengan produktif. Roh Kuduslah yang menolong dan memampukan kita untuk beradaptasi di masa kebiasaan baru. Sampai jumpa minggu depan.